يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di channel ini. Semoga saudara-saudaraku semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang luas dan barokah, diampuni atas dosa-dosanya, dan diberi umur yang panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, salah satu waktu istimewa untuk berdoa, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun anak-anak kita, adalah saat kita sedang bersujud dalam ibadah sholat. Baik itu saat sujud pertama, kedua, atau terakhir. Saat sujud adalah saat dimana yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita berbisik di bumi, namun terdengar di langit. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin untuk berdoa kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa saat kita sedang sujud adalah saat dimana kita paling dekat dengan Allah. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa saat sedang bersujud. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai doa saat sujud dan jenis-jenis doa yang dapat kita baca saat sedang sujud, termasuk doa untuk anak-anak kita. Sahabat, ada 2 atau 3 kata yang dapat kita gunakan sebagai doa saat bersujud, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun anak-anak kita. Ketiga kata tersebut adalah Ya Hayyu, yang artinya wahai zat yang maha hidup, Ya Qayyum, yang artinya wahai zat yang berdiri sendiri, dan Birahmatika astaghits, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Nah, ketiga kata ini merupakan salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat sedang bersujud, terutama ketika menghadapi masalah besar yang sulit untuk menemukan solusinya. Beliau terus-menerus mengulangi doa ini saat sujud terakhir, sebagaimana yang terdapat dalam hadis berikut. Rasulullah ketika menghadapi masalah penting yang belum menemukan solusinya, berdoa dengan mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghits, yang artinya wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Bagi kita yang ingin mendoakan anak-anak kita saat sujud terakhir, kita dapat menggunakan 3 kata ini, kemudian dilanjutkan dengan doa untuk anak setelahnya. Jika doa untuk anak tersebut dalam bentuk bahasa Arab, kita bisa membacanya setelah 3 kata doa tadi. Namun jika doa untuk anak dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa kita sendiri, kita bisa membaca doa tersebut dalam hati agar tidak membatalkan ibadah sholat kita. Berikut kita akan praktik dalam berdoanya. Nah, ketika akan melakukan sujud terakhir, kita mulai dengan membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian kita sujud dengan sempurna dan tetap dalam keadaan sujud selama beberapa detik. Setelah itu kita membaca bacaan sujud sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian kita melanjutkan dengan mengucapkan doa Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghits sebanyak 3 kali.
Setelah itu kita bisa mendoakan anak dengan membaca doa seperti Rabbi habli minas solihin. Kemudian kita membaca takbir lagi, bangun dari sujud dengan mengucapkan Allahu Akbar dan melanjutkan sholat hingga selesai sampai salam. Jika kita ingin membaca doa untuk anak dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa kita sendiri, setelah mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis, kita diam sejenak dan menghadirkan doa dalam hati, doa untuk anak kita. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa saat terjadinya perang Badar, Rasulullah SAW melakukan sujud dan terus-menerus mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada umat muslim. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa saat perang Badar terjadi, saya ikut berperang dan sempat melihat Rasulullah SAW sedang sujud dan berdoa dengan mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum tanpa tambahan lain. Kemudian saya kembali ikut berperang dan setelah itu melihat Rasulullah masih tetap sujud dan berdoa dengan mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Saya terus ikut berperang dan beberapa waktu kemudian saya kembali melihat Rasulullah masih tetap sujud dan berdoa dengan mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum tanpa beranjak dari sujudnya. Beliau berdoa dengan menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada umat muslim. Nah, demikianlah sahabatku yang dirahmati oleh Allah, kita dapat mengambil sebuah hikmah atau manfaat dari kisah ini dan memperbanyak doa saat sedang bersujud menggunakan kata-kata yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah menerima doa kita dan memberikan kemenangan serta keberkahan kepada kita semua, dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang hafidhah, anak yang berbakti kepada kita, kepada orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.